Kisah tentang Khawarij di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikisahkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Khawarij adalah aliran yang berbicara tentang status keislaman seseorang. Apakah seseorang masih dalam lingkaran keislaman atau telah keluar dari Islam atau kafir? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Khawarij memisahkan diri dari Ali radhiyallahu anhu, berkumpul di suatu daerah untuk memberontak pada khalifah. Ketika itu jumlah mereka 6.000 orang. Banyak orang-orang juga mengingatkan Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, orang-orang Khawarij telah berkumpul untuk memerangimu." Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, "Biarkan saja, aku tak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku, dan pasti mereka akan melakukannya." Di suatu hari yang terik, saat masuk waktu zuhur, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tunggulah cuaca dingin untuk sholat zuhur. Sepertinya aku akan mendatangi Khawarij untuk berdialog." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ibnu Abbas, sungguh aku mengkhawatirkanmu." "Wahai Amirul Mukminin, janganlah kau mengkhawatirkanku. Dan aku bukanlah orang yang berakhlak buruk. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang pun." Kemudian Ali radhiyallahu anhu pun mengizinkannya. Dipakainya jubah terbaik dari Yaman, dirapikan rambutnya, dan dilangkahkan kakinya hingga masuk di barisan mereka di tengah siang itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku benar-benar berada di tengah suatu kaum yang belum pernah kujumpai orang yang sesemangat ini beribadah seperti mereka. Dahi-dahi mereka penuh dengan luka sujud, tangan-tangan menebal bak lutut onta. Wajah mereka pucat pasi karena tidak tidur menghabiskan malam untuk beribadah." Diucapkan salam oleh Ibnu Abbas dan serempak orang-orang Khawarij menyambutnya. "Selamat datang wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa gerangan yang membawamu kemari?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku datang pada kalian sebagai perwakilan dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, dan juga dari sisi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatlah Al-Quran diturunkan, dan merekalah orang-orang yang paling mengerti makna Al-Quran daripada kalian." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengingatkan tentang kedudukan sahabat Muhajirin dan Ansor, dan bagaimana seharusnya berprinsip seseorang Muslim dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu mengembalikan kepada pemahaman sahabat yang kepada merekalah Al-Quran diturunkan, dan merekalah orang-orang yang paling mengerti Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas juga menegaskan besarnya kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sisi Allah, yaitu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar ucapan Ibnu Abbas yang penuh makna dan merupakan prinsip hidup, sebagian Khawarij memberikan peringatan, "Jangan sekali-kali kalian berdebat dengan seorang Quraisy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Az-Zukhruf ayat 58, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." Kemudian 2 atau 3 dari mereka berkata, "Biarlah kami akan mendebatnya." Ibnu Abbas berkata, "Wahai kaum, beri aku alasan, mengapa kalian membenci menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabat Muhajirin dan Ansor, padahal kalian tahu Al-Quran diturunkan kepada mereka, dan tidak ada seorang sahabat pun yang bersama kalian. Ali adalah orang yang paling mengerti tentang penafsiran Al-Quran." Orang Khawarij menjawab, "Kami punya 3 alasan." "Sebutkan alasan kalian." "Pertama,
sungguh Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dan hukum manusia tidak ada artinya di hadapan firman Allah Ta'ala. Ibnu Abbas menanggapi, ini alasan kalian yang pertama, lalu apa lagi? Kedua, sesungguhnya Ali telah berperang dan membunuh, tapi mengapa tidak mau menawan dan mengambil ghanimah? Kalau mereka itu mukmin, tentu tidak halal bagi kita memerangi dan membunuh mereka. Tidak halal pula tawanan-tawanannya. Lalu apa alasan kalian ketiga? Ketiga, dia telah menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia adalah Amirul Kafirin, pemimpin orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adakah alasan selain ini? Mereka berkata, cukup, sudah bagi 3 perkara ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ucapan kalian bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menjadikan manusia untuk memutuskan perkara, sebagai jawabannya akan kubacakan ayat yang akan membatalkan kerancuan kalian. Jika ucapan kalian terbantah, maukah kalian kembali? Ya, tentu saja kami akan kembali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan sebagian hukumnya kepada keputusan manusia, seperti dalam menentukan harga kelinci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 95, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Demikian pula dalam perkara perempuan dan suaminya yang sedang bersengketa, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyerahkan hukumnya kepada hukum manusia untuk mendamaikan antara keduanya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Demi Allah, jawablah, apakah diutusnya seorang manusia untuk mendamaikan hubungan mereka dan mencegah pertumpahan darah di antara mereka lebih pantas untuk dilakukan? Atau hukum manusia perihal darah seekor kelinci dan urusan pernikahan wanita? Menurut kalian, manakah yang lebih pantas? Orang-orang Khawarij menjawab, inilah, yakni mengutus manusia untuk mendamaikan manusia dari pertumpahan darah, itu yang lebih pantas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian telah memahami masalah pertama? Mereka menjawab, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan, adapun ucapan kalian bahwa Ali radhiyallahu anhu telah berperang tapi tidak mau mengambil ghanimah dari yang diperangi dan tidak menjadikan mereka sebagai tawanan, sungguh kalian telah mencerca ibu kalian, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, kalau kalian katakan bahwa Aisyah bukan ibu kita, kalian telah keluar dari Islam. Demikian pula kalau kalian menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan menganggapnya halal sebagai tawanan lainnya, maka kalian pun keluar dari Islam. Sesungguhnya kalian berada di antara kedua kesesatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6,
Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian telah memahami masalah ini? Mereka menjawab, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meneruskan, adapun ucapan kalian bahwasannya Ali telah menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya, maka sebagai jawabannya, aku akan kisahkan kepada kalian tentang seseorang yang kalian ridhoi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ketahuilah bahwasannya beliau di hari Hudaybiyah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin, Abu Sufyan dan Suhail bin Amr. Tahukah kalian apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, tulislah perjanjian untuk mereka. Ali pun menulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Orang-orang musyrikin berkata, demi Allah, kami tidak tahu kalau engkau Rasulullah. Seandainya kami mengakui engkau sebagai utusan Allah, tentu kami tidak akan memerangimu. Rasulullah SAW pun bersabda, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah. Wahai Ali, tulislah ini. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Muhammad. Lalu Ali pun menghapus sebutan Rasulullah dalam perjanjian itu. Ibnu Abbas melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sungguh Rasulullah SAW lebih mulia dari Ali. Meskipun demikian, beliau menghapus sebutan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah dengan perintah Rasul menghapus kata Rasulullah dalam perjanjian kemudian kalian mengingkari kerasulan beliau? Sebagaimana kalian ingkari keislaman Ali karena menghapus sebutan Amirul Mukminin? Orang-orang Khawarij terdiam. Setelah itu, kembalilah 2.000 orang dari mereka, sementara lainnya tetap memberontak, hingga mereka diperangi dalam sebuah peperangan besar, yakni Perang Nahrawan.